Serangan terbesar Iran porak-porandakan Israel. Netanyahu dikabarkan kritis. Gelombang eskalasi konflik antara Iran dan Israel kembali memasuki fase yang sangat intens, ditandai dengan serangkaian serangan rudal yang menghantam sejumlah wilayah strategis Israel, termasuk Tel Aviv. Sirene peringatan udara berbunyi di berbagai kota, memaksa warga berlarian menuju tempat perlindungan di tengah ancaman serangan yang datang secara bertubi-tubi. Dalam beberapa laporan terbaru, militer Israel mengonfirmasi bahwa rudal-rudal yang diluncurkan dari arah Iran terdeteksi dalam beberapa gelombang berbeda. Sistem pertahanan udara diaktifkan secara maksimal untuk mencegat proyektil yang masuk. Namun, intensitas serangan yang tinggi membuat sebagian rudal tetap mencapai wilayah daratan dan menimbulkan ledakan di sejumlah titik. Serangan sebelumnya juga menunjukkan bahwa rudal Iran pernah menghantam area Tel Aviv dan menyebabkan korban jiwa serta puluhan orang terluka. Eskalasi konflik antara Iran dan Israel kembali meningkat tajam setelah rangkaian serangan rudal dalam skala besar mengguncang sejumlah wilayah strategis Israel, dengan Tel Aviv menjadi salah satu pusat dampak paling signifikan. Sirene peringatan udara berbunyi berkali-kali dalam rentang waktu yang relatif singkat, memaksa warga menghentikan seluruh aktivitas dan segera mencari perlindungan di bunker serta ruang aman yang telah disiapkan pemerintah. Militer Israel menyatakan bahwa sistem deteksi dini mereka menangkap peluncuran rudal dari arah Iran dalam beberapa gelombang berturut-turut. Serangan tersebut tidak berlangsung sekali, melainkan berulang dalam durasi yang cukup panjang, menciptakan tekanan tinggi terhadap sistem pertahanan udara yang harus bekerja tanpa jeda. Unit pertahanan udara di berbagai wilayah langsung diaktifkan untuk melakukan intersepsi terhadap proyektil yang masuk. Ledakan terdengar di berbagai titik di Tel Aviv dan sekitarnya. Sebagian merupakan hasil pencegatan di udara, namun laporan di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua rudal berhasil dihentikan. Beberapa proyektil dilaporkan jatuh di area perkotaan, menyebabkan kerusakan pada bangunan, kendaraan, serta infrastruktur publik. Kaca-kaca pecah akibat gelombang kejut, sementara puing-puing berserakan di sejumlah ruas jalan. Tim penyelamat, petugas pemadam kebakaran, dan layanan medis darurat segera dikerahkan ke lokasi-lokasi terdampak. Proses evakuasi dilakukan di tengah kondisi yang masih belum sepenuhnya aman, mengingat potensi serangan lanjutan masih terus ada. Sejumlah warga dilaporkan mengalami luka-luka dengan tingkat cedera yang bervariasi, mulai dari ringan hingga serius. Rumah sakit di wilayah Tel Aviv dan sekitarnya berada dalam status siaga penuh untuk menerima korban. Dampak serangan tidak hanya dirasakan secara fisik, tetapi juga memengaruhi aktivitas kehidupan sehari-hari. Jalan-jalan utama di Tel Aviv yang biasanya padat aktivitas berubah menjadi lengang. Transportasi publik mengalami gangguan, dan sejumlah fasilitas umum ditutup sementara sebagai langkah pengamanan. Bandara dan jalur penerbangan juga dilaporkan sempat mengalami penyesuaian operasional akibat situasi keamanan. Serangan ini terjadi dalam konteks meningkatnya ketegangan antara kedua negara. Sebelumnya, Israel diketahui melakukan operasi militer terhadap sejumlah target yang dikaitkan dengan kepentingan Iran. Langkah tersebut kemudian direspons oleh Iran dengan peluncuran rudal ke berbagai wilayah Israel, menandai fase baru dalam konflik yang semakin terbuka dan intens. Tidak hanya Tel Aviv, beberapa kota lain seperti Haifa dan wilayah tengah Israel juga dilaporkan merasakan dampak dari serangan tersebut. Pola serangan yang dilakukan menunjukkan penggunaan jumlah rudal yang lebih besar dibandingkan sebelumnya, dengan tujuan memperbesar tekanan terhadap sistem pertahanan Israel. Kondisi ini membuat sebagian proyektil tetap berhasil mencapai target meskipun intersepsi dilakukan secara maksimal. Di tengah situasi yang berkembang cepat, beredar berbagai klaim mengenai kondisi para pemimpin Israel, termasuk kabar yang menyebutkan bahwa Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu, dalam kondisi kritis. Namun hingga saat ini, tidak terdapat konfirmasi resmi maupun laporan dari sumber kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Netanyahu masih dilaporkan menjalankan tugasnya dan memberikan pernyataan terkait situasi keamanan yang sedang berlangsung. Pemerintah Israel menegaskan bahwa mereka akan terus mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu untuk melindungi wilayah dan warganya. Pernyataan resmi menyebutkan bahwa operasi militer dapat diperluas jika situasi terus memburuk. Di sisi lain, Iran juga menegaskan bahwa serangan yang dilakukan merupakan bentuk respons terhadap tindakan sebelumnya, sehingga memperlihatkan bahwa kedua pihak masih berada dalam siklus aksi dan reaksi yang berkelanjutan. Pengamat internasional menilai bahwa konflik yang terjadi saat ini telah memasuki tahap yang lebih kompleks. Intensitas serangan yang meningkat, penggunaan teknologi militer yang lebih canggih, serta keterlibatan berbagai pihak di kawasan membuat situasi menjadi sulit diprediksi. Risiko meluasnya konflik ke wilayah lain di Timur Tengah pun semakin besar.
Dampak psikologis terhadap warga sipil juga menjadi perhatian. Ketidakpastian yang terus berlangsung, ancaman serangan susulan, serta gangguan terhadap aktivitas normal menciptakan tekanan yang signifikan. Banyak warga memilih untuk tetap berada di dekat tempat perlindungan dan membatasi mobilitas mereka selama situasi belum dinyatakan aman. Komunitas internasional terus memantau perkembangan yang terjadi dan menyerukan upaya deeskalasi untuk mencegah konflik berkembang menjadi lebih luas. Namun hingga saat ini, belum ada tanda-tanda bahwa ketegangan akan segera mereda. Serangan dan respons balasan masih terus berlangsung, menunjukkan bahwa kedua pihak masih mempertahankan posisi konfrontatif. Dengan kondisi yang masih sangat dinamis, Tel Aviv dan wilayah lainnya di Israel tetap berada dalam status siaga tinggi. Ancaman serangan lanjutan masih membayangi, sementara upaya penanganan dampak terus dilakukan oleh otoritas setempat. Dunia kini menaruh perhatian besar pada perkembangan situasi ini, mengingat potensi dampaknya terhadap stabilitas regional maupun global yang semakin signifikan.